para aktor-aktor pimpinan yang diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan upaya-upaya perubahan birokrasi itu umumnya berasal dari partai politik, ya, supaya janji-janji politik mereka itu bisa kemudian dengan efektif diimplementasikan. Secara alamiah birokrasi itu berubah ketika diperintah lewat regulasi. Pada kesempatan yang terbatas ini, saya ingin fokus pada mengapa kemudian reformasi birokrasi itu kurang menunjukkan greget yang kita inginkan. Saya ingin fokus pada aspek internal. Jadi salah satu penyebabnya kemudian birokrasi itu menjadi lambat melakukan upaya-upaya perubahan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan itu pertama memang sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Jadi reformasi birokrasi itu sangat bertumpu pada komitmen dan keinginan daripada pemimpin birokrasi sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, tapi kita kan tahu dan tidak bisa menafikan bahwa para aktor-aktor pimpinan yang diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan upaya-upaya perubahan birokrasi itu umumnya berasal dari partai politik yang kemudian pada saat dicalonkan itu lebih banyak bertumpu pada popularitas dibandingkan dengan kemampuan untuk memahami dengan baik bagaimana memanage pemerintahan. Salah satu adalah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam aspek birokrasi. Nah, ini yang sangat luas dampaknya karena akan berimplikasi pada seperti apa sebenarnya desain birokrasi yang diinginkan agar supaya janji-janji politik mereka itu bisa kemudian dengan efektif diimplementasikan. Nah, ini nampaknya kurang banyak diketahui gitu. Walaupun di dalam berbagai macam regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB itu sudah cukup jelas sebenarnya, tetapi kekurangan tahuan, kekurangan pemahaman yang kemudian menyebabkan ya birokrasi itu tidak mendapatkan perhatian karena memang secara alamiah birokrasi itu berubah ketika diperintah lewat regulasi. Jadi kalau tidak ada memang niatan untuk melakukan reformasi maka akan sulit dilakukan, apalagi tanpa ditunjang dengan regulasi begitu. Nah, ini tentu berimplikasi juga kepada bagaimana aktor-aktor ASN-nya di dalam mensupport sebenarnya berbagai macam program-program itu bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, kita bisa lihat bahwa sampai sekarang ini apa yang menjadi konsen daripada undang-undang ASN menciptakan birokrasi yang profesional, bebas dari intervensi politik, mayoritas masih kuat cengkramannya. Walaupun Komisi Aparatur Sipil Negara sudah bekerja keras untuk mendorong semua level pemerintahan itu agar menerapkan sistem merit, tetapi kan kembali lagi kepada komitmen pimpinan mau tidak untuk menerapkan sistem merit di dalam mengelola ASN-nya. Sehingga yang terjadi sekarang ini kita bisa lihat bahwa masih kurangnya netralitas daripada aparatur birokrasi serta masih belum optimalnya profesionalisme di dalam kerja-kerja para ASN di dalam birokrasi. Dan ini tentu berimplikasi pada sistem pemilihan aktor di dalam menduduki berbagai macam jabatan dan tingkatan yang ada di dalam birokrasi itu karena didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, sehingga prinsip dasar dalam penempatan orang dalam birokrasi itu the right man, the right place itu tidak menjadi prioritas. Walaupun kita lihat sekarang dalam salah satu program prioritas Presiden Jokowi itu adalah bagaimana mulai membangun sistem talent management nasional gitu. Ini tentu upaya untuk melakukan reformasi di bidang manajemen ASN. Akibatnya karena tidak terapkan sistem merit itu, maka
aktor-aktor di ASN itu mencari cara bagaimana supaya bisa mendapatkan jabatan dengan cara-cara pendekatan lewat jalur-jalur, salah satunya jalur-jalur politik, dan itu tentu akan merusak netralitas dan kerja-kerja aparatur dalam menjalankan perannya dia di dalam birokrasi. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa struktur itu tidak akan berubah kalau tidak ada niat untuk merubahnya atau melalui regulasi yang memerintahkan untuk berubah. Akibatnya struktur yang ada ini yang terlalu tinggi berakibat pada munculnya birokrasi yang rigid gitu ya, kaku ya. Dan menimbulkan kesan rendahnya kreativitas daripada ASN. Karena dengan struktur semacam ini menyebabkan kemudian dengan instrumen-instrumen regulasi yang ada secara internal di birokrasi itu, di mana mereka bekerja lebih orientasi pada regulasi yang diwujudkan dalam bentuk standar operasional prosedur, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Akibatnya lambat laun menciptakan kultur birokrat itu yang hanya tunduk dan patuh pada regulasi, menyebabkan kemudian rendahnya kreativitas. Jadi sangat bertentangan dengan orientasi birokrasi yang ke depan responsif, inovatif ya, adaptif. Karena dia hanya berubah ketika ada aturan. Jadi aturan itu kemudian justru berdampak negatif bagi mereka karena akan bekerja selalu orientasi pada regulasi. Itu yang disebut dengan di dalam buku Remping 3 permen pentingnya birokrasi bergeser gitu, dari rule driven to mission driven. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian rendah kreativitas, apalagi inovasi. Karena selalu tunduk bekerja pada aturan, tidak bekerja pada aturan, pelanggaran. Nah, ini yang saya kira mulai harus digeser bagaimana mindset birokrat itu dan terutama pimpinannya untuk mulai mengedepankan pentingnya tujuan dan misi daripada pemerintahan itu dibandingkan dengan terlalu berorientasi pada regulasi. Karena itu kan berarti birokrasinya itu inward looking, bukan outward looking gitu. Padahal keberadaan birokrasi itu adalah lebih berorientasi pada outward looking, artinya apa yang dikehendaki oleh lingkungannya. Nah, itu yang berikutnya mungkin kita bisa lihat bahwa akibat daripada terlalu kuatnya ya nuansa-nuansa politik di dalam birokrasi itu menyebabkan kemudian jejaring-jejaring yang di dalam itu bukan sinergitas yang tumbuh, karena jejaring itu dalam rangka untuk membantu birokrasi saling memperkuat. Karena kita tahu bahwa birokrasi itu kan tidak mampu memenuhi dirinya sendiri dengan baik, harus bekerjasama dengan aktor-aktor lain. Itulah yang kita sebut dengan istilah governance, di mana pentingnya bekerjasama dengan aktor lain disebut dengan misalnya civil society, business society, tentu juga di antara pemerintahan. Nah, inilah yang disebut dengan substansi pentingnya birokrasi itu membangun jejaring atau networking yang berimplikasi pada kolaborasi dan sinergitas. Nah, dampak daripada tadi itu model birokrasi seperti itu yang kemudian menimbulkan kultur daripada para birokrat yang menghindari risiko dibandingkan mengambil risiko. Nah, karena ini juga kita lihat banyak sekali institusi pemerintah itu yang cenderung tidak berorientasi bagaimana birokrasi itu berubah menjadi orientasi pada misi. Kita lihat bagaimana KPK, bagaimana BPK, bagaimana inspektorat secara internal, ya, bagaimana pihak kepolisian itu memang kemudian menjadi watchdog di dalam kerja-kerja birokrasi itu, khususnya berorientasi pada proses. Jadi kesalahan dalam proses berimplikasi pada aspek hukum. Ini yang membuat kemudian birokrat itu takut untuk berani mengambil risiko, kemudian berinovasi dan kreatif gitu. Karena itu menjadi salah satu kendala kenapa kemudian birokrasi yang responsif dan adaptif itu yang diinginkan di dalam periode 5 tahun ini, di mana menciptakan pemerintahan yang dinamis. Karena apa? Karena ya birokrasi yang kita bangun itu selalu berorientasi pada prosedur yang fix, yang kemudian tidak mungkin lagi sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Karena itu jauh-jauh hari diharapkan bahwa birokrasi harus bergeser dari rule driven to mission driven.
birokrasi kita itu juga cenderung lebih mengedepankan aspek input ya, aspek input. Banyak mendominasi dan orientasi kinerja pada output, bukan pada outcome, apalagi pada impact. Nah, padahal di dalam sistem yang dibangun oleh Kemenpan itu, yang salah satu menjadi area perubahannya itu peningkatan sistem akuntabilitas, itu sangat mengedepankan bagaimana kerja-kerja birokrasi itu berorientasi pada hasil, bahkan pada impact. Nah, ini juga tentu terkait dengan mindset daripada pimpinan dan para birokrat. Sebenarnya mereka itu memimpin pemerintahan dalam periode tertentu itu orientasinya pada apa, ya kan? Sehingga apa yang menjadi harapan daripada keberadaan birokrasi, yaitu pemerintahan akan menjadi efisien dan efektif, itu jauh api dari panggang. Karena praktek-praktek nyata itu anomali, tidak seperti yang diharapkan. Nah, karena itu memang sudah saatnya sekarang ini reformasi birokrasi harus diredefinisi ulang, dalam artian tidak lagi terlalu menekankan pada aspek regulasi, tetapi implementasi nyata. Dan kemudian kira-kira setiap daerah itu atau pemerintahan itu jangan diberlakukan seragam, karena permasalahan yang dihadapi itu juga berbeda-beda, sehingga harus memiliki upaya untuk lewat kajian yang mendalam, kira-kira apa yang menjadi aspek penting yang harus lebih dulu direformasi, sehingga itu menjadi bagian daripada fokus yang harus diupayakan untuk diperbaiki, sehingga kemudian secara serentak aspek lain mengikuti. Nah, apa yang selama ini kita lihat lebih banyak reformasi birokrasi itu perubahannya dinilai dari keterpenuhan aspek dokumen-dokumen yang diperlihatkan bahwa kami sudah melakukan reformasi birokrasi, padahal reformasi birokrasi itu adalah pada intinya adalah pada outcome atau pada impact yang ditimbulkan, bukan pada tersedianya dokumen yang menggambarkan bahwa mereka sudah melakukan reformasi. Kan reformasi bukan pada aspek ketersediaan dokumen, tapi implementasinya itu berdampak pada apa. Jadi misalnya dalam roadmap reformasi birokrasi ya 2020-2024 itu jelas itu bagaimana dampaknya itu pada mampu menciptakan reformasi birokrasi itu yang melahirkan pemerintahan yang efektif ya. Indeks daripada korupsi menurun, kemudian daya saing meningkat, dan tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi itu semakin meningkat. Nah, untuk mencapai itu tentu banyak dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan, dan keterlibatan daripada semua aktor, terutama komitmen daripada pimpinan. Saya kira ini menjadi aspek penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, tentang mengapa penting dilakukan reformasi birokrasi dan aspek internal apa saja yang berpengaruh sehingga kemudian reformasi birokrasi itu mengalami banyak hambatan. Saya kira demikian, dan semoga kita bisa bertemu lagi di dalam reformasi birokrasi. Saya kira demikian, terima kasih, sampai ketemu, salam reformasi birokrasi.